Hari ini kita mau membahas sebuah misteri pencarian harta karun yang sudah berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Ini katanya tuh ada 7 orang harus meninggal dulu sebelum mereka bisa ketemu harta karun. Kayak dikorbankan. Gua nggak tahu itu legendanya. Soalnya sampai sekarang yang mati baru 6 orang. Jadi dan belum ketemu, mungkin bener. Me next. Anyway, Let's get into it. Misteri Oak Island adalah sebuah kisah harta karun yang terkubur dan temuan benda-benda unik yang ditemukan di Oak Island di Nova Scotia. Sejak abad ke-18, berbagai cara telah dilakukan untuk menemukan harta karun dan berbagai artefak kuno yang konon terkubur di pulau tersebut. Berbagai teori tentang macam benda yang terkubur di pulau itu berkisar dari harta karun bajak laut, manuskrip Shakespeare yang hilang, hingga legenda cawan suci, malam perjamuan terakhir Yesus Kristus yang dikubur oleh Knights Templar. Berbagai macam benda pernah ditemukan selama bertahun-tahun penggalian di pulau tersebut. Beberapa di antaranya telah diteliti dan ditemukan bahwa benda-benda tersebut berasal dari ratusan tahun yang lalu. Meskipun berbagai benda ini dapat dianggap sebagai harta karun, masih banyak orang menganggap bahwa ada harta karun yang lebih berharga lagi di Oak Island ini. Tempat penggalian pertama yang ditemukan oleh penjelajah awal dikenal sebagai Money Pit. Lubang ini memiliki bentuk semacam sumur dengan jebakan bagi mereka yang berusaha menggalinya. Legendanya, sumur ini memiliki sebuah kutukan yang berasal lebih dari 1 abad yang lalu dan bahwa 7 orang harus mati sebelum harta karun bisa ditemukan. Sampai saat ini, ada total 6 orang yang telah tewas dalam upaya menemukan harta karun tersebut. Pencarian harta karun Oak Island dimulai sekitar tahun 1795. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Daniel McGuinness datang ke pulau tersebut untuk memancing. Di sana ia menemukan beberapa hal yang menurutnya aneh. Saat itu, ia melihat beberapa bekas goresan di sebuah pohon tua dan di dekatnya, ia melihat ada cekungan aneh di tanah. McGuinness mengaitkan 2 hal tersebut dan berspekulasi bahwa bekas goresan di pohon berasal dari bekas tali yang diikatkan dan lalu digunakan untuk menurunkan sesuatu ke dalam tanah. McGuinness banyak mendengar cerita tentang harta karun bajak laut dan ia berspekulasi bahwa mungkin bajak laut pernah datang dan mengubur harta karunnya di tempat tersebut. Keesokan harinya, ia lalu kembali lagi dengan 2 orang temannya untuk melakukan penggalian. Hampir seketika setelah melakukan penggalian, mereka bertiga menyadari bahwa tanah tersebut memiliki bekas galian. Tapi mereka lalu tidak bisa menggali lebih jauh dari kedalaman 9 meter karena di dalam lubang itu ada tumpukan bebatuan dan kayu gelondongan. Sedangkan mereka hanya memiliki beliung kecil dan sekop. 9 tahun kemudian, sebuah grup bernama Onslow Company datang untuk mencari harta karun itu. Setiap menggali kurang lebih kedalaman 3 meter, mereka selalu menemukan semacam kayu ek yang menutupi lubang tersebut, dan juga lapisan arang, dempul kayu, dan sabut kelapa. jadi ini tuh kayak lubang gini panjang gitu kan. Terus jadi setiap kali mereka gali 3 meter. Terus ada kayak Kayu ek. kayu lagi yang nutupin lubangnya secara keseluruhan gitu. Terus digali tanah terus kayu lagi, terus tanah kayu lagi sampai ke dalam beberapa tuh gitu terus. Sampai ada kayak jebakan lain lah yang bikin mereka nggak bisa ngegali lebih dalam. Kayak level game gak sih? But whatever. Setelah penggalian sedalam 27 meter, mereka mendapatkan penemuan yang mengagetkan. Sebuah batu bertuliskan sandi yang aneh dan tidak ada yang dapat menerjemahkan batu itu. Ketika mereka mencoba menggali lebih dalam lagi, di kedalaman 33 meter, seketika lubang itu dipenuhi air. Semacam jebakan yang sengaja dibuat jika ada orang yang ingin menggali lubang tersebut. Karena gagal, akhirnya proyek itu mereka tinggalkan. Namun, ada petunjuk penting pada tahun 1865, di mana seorang profesor linguistik bernama James Lichty mengaku berhasil menerjemahkan sandi batu misterius tersebut. Ia mengatakan bahwa sandi di batu itu mempunyai arti seperti ini. 40 kaki di bawah tanah ada 2 juta pound terkubur. Dengan segera, perlombaan pencarian harta karun dimulai. 200 tahun sejak Daniel McGuinness pertama kali menancapkan sekop di lubang tersebut, banyak orang lain berharap menemukan harta Oak Island di tempat yang disebut Money Pit. Mereka telah mencoba menutup aliran air yang memenuhi lubang tersebut dan juga mengebor bagian lain dari pulau itu. Apakah pencari harta karun hanya mengejar harapan kosong? Banyak skeptis mungkin berkata demikian. Tapi,
pulau itu telah menawarkan petunjuk yang cukup banyak selama bertahun-tahun untuk menjaga legenda tersebut tetap hidup. Beberapa contoh penemuan yang ditemukan, diantaranya adalah koin kuno, pecahan porselin, gunting, tembikar, dan lain-lain di Manipit Oak Island. Tetapi, mencari harta karun di pulau tersebut ternyata sangat beresiko, yang membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah legenda adanya kutukan tersebut benar adanya. Tragedi dan kematian pertama terjadi pada tahun 1861 saat para pencari harta karun membawa pompa dan mesin pembantu lain ke pulau itu. Mereka berharap untuk dapat mengeluarkan air dari lubang tersebut, tetapi salah satu mesin itu meledak dan membakar satu orang sampai mati. Kematian kedua terjadi pada tahun 1897 ketika seorang penggali bernama Maynard Kaiser yang bekerja untuk kelompok penggalian tidak dikenal jatuh ke dalam lubang dan mati seketika. Dua kematian tersebut lalu diikuti kematian 4 orang lagi. Kematian ini terjadi pada tahun 1965 ketika 4 orang meninggal karena asap hidrogen sulfida ketika mencoba mengakses harta tersebut dan membunuh mereka secara bersamaan. Serangkaian kematian ini telah menyebabkan legenda bahwa 7 orang harus mati sebelum harta karun dapat ditemukan. Walau 6 orang telah tewas, ini tidak membuat orang-orang yang percaya takut untuk melanjutkan pencarian mereka. Berbagai ekspedisi telah menemukan benda-benda yang semakin meyakinkan mereka tentang adanya harta karun di Oak Island. Beberapa di antaranya, termasuk bros garnet rhodolite yang berusia sekitar 500 tahun, yang mungkin berhubungan dengan koleksi milik Marie Antoinette atau Knights Templar. Yang lainnya adalah salib abad pertengahan, mungkin dari sekitar tahun 1200-an hingga 1600-an. Ini kalau nggak salah tuh jadi ada rumornya setelah mereka mau dibubarin sebagai organisasi atau sebagai knights gitu, mereka jadi kayak nyebar-nyebar, terus ada yang bersembunyi di benteng lah apa, tapi nggak tahu kok bisa nyampe ke Nova Scotia ini, karena jaraknya kan jauh banget jauh banget itu. Ya mesti melintas laut kalau nggak salah juga. Tapi emang beberapa barang-barangnya katanya pernah ketemu di Nova Scotia ini. Jadi orang kayak weird. Selain benda-benda itu, para peneliti menemukan terowongan dan sistem pembuangan air di dekat Smith's Cove. Terowongan ini berulang kali dibanjiri, yang menyebabkan para peneliti curiga bahwa itu bisa menjadi mekanisme pertahanan untuk mencegah penggalian lebih lanjut. Pakar pendeteksi logam Gary Drayton sempat menemukan sebuah kancing, koin, dan sebongkah timah yang semuanya diyakini berasal dari tahun 1700-an. Dan menurut sejarawan Oak Island Charles Barkhouse, barang-barang itu menunjukkan bukti perkemahan Inggris di pulau tersebut. Mungkin setelah pengepungan Inggris pada tahun 1762 di Havana, Kuba, yang saat itu merupakan pangkalan angkatan laut Spanyol. Teorinya seperti ini. Selama pengepungan, Inggris menjarah jutaan emas yang tak terhitung jumlahnya dari Spanyol, yang juga mencurinya dari penduduk asli Kuba. Kemudian, ketika kargo berharga diangkut ke utara ke Halifax, perwira angkatan laut Inggris yang nakal memerintahkan kapal untuk berlayar ke pulau di mana mereka mengubur harta karun itu. Teori lain mengatakan, mungkin harta karun yang terkubur adalah harta karun dari Knights Templar. Penulis dan sejarawan Skotlandia, James McCusten, membuat teori bahwa keturunan Amerika Utara dari Knights Templar yang berbasis di Skotlandia, yang sektenya bernama Knights Baronet, menyimpan harta karun di pulau tersebut selama berabad-abad. Templar adalah salah satu organisasi terkaya dan terkuat di Eropa pada tahun 1129 hingga 1312. Legenda mengatakan bahwa banyak Templar melarikan diri setelah ada perintah untuk membubarkan organisasi mereka. Mereka membawa serta harta religius yang tak ternilai, termasuk cawan suci, dari tempat perlindungan mereka di Benteng Monsieur. Sebuah buku oleh Michael Bradley yang mempunyai judul Holy Grail Across the Atlantic menyajikan bukti menarik bahwa peristiwa semacam itu memang pernah terjadi. Almarhum Zena Halpern, seorang peneliti Knights Templar dari New York, sebelumnya pernah menyatakan bahwa batu dengan sandi misterius juga memiliki bukti kuat hubungan antara Knights Templar dan Oak Island. Dan teori yang paling terkenal tentunya, harta karun yang terkubur adalah milik Kapten Kidd. Ada legenda bahwa lebih dari satu kelompok bajak laut menggunakan pulau itu sebagai tempat penyimpanan harta bersama. Dimulai pada sekitar tahun 1625 dan hingga tahun 1700-an. Banyak bajak laut yang bermarkas di Port Royal, Jamaika, dan mungkin telah menggunakan Oak Island sebagai tempat penyimpanan harta karun bersama. Sebelum penangkapan Kapten Kidd di Boston pada tahun 1699,
ia menghabiskan beberapa tahun membajak Hindia Timur, Laut India, dan juga Cina. Ia kembali ke Hindia Barat yang penuh dengan harta karun dan diduga mengarahkan kapalnya ke utara sebelum kembali ke pelabuhan di Boston, yang pada akhirnya mengarah pada hukuman dan kematiannya pada tahun 1701. Waktu yang dihabiskan Kit sebelum penangkapannya di Boston membuatnya mempunyai cukup waktu untuk menyembunyikan hartanya di Money Pit, Oak Island. Tentunya, semua ini hanyalah teori dan sampai sekarang belum pernah lagi ditemukan harta karun signifikan, apalagi yang dikatakan bernilai 2 juta pound tersebut. Dan sejak bulan April 2000, dua bersaudara Rick dan Marty Lagina dari Michigan telah membeli 50% pulau dari Oak Islanders dari seseorang yang bernama David Tobias. Alan Kosheva dan Brian Urba dari The Michigan Group juga telah membeli sebagian tanah dengan harga sekitar $230.000 1 tahun sebelum pemiliknya menjual sisa sahamnya. The Michigan Group bekerja sama dengan orang lain, mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan operasi pencarian di pulau tersebut dengan harapan menemukan harta karun yang terkubur dan memecahkan misteri pulau tersebut. Ini juga mereka nggak buat show-nya, jadi ada salah satu orang itu, salah satu yang ngebeli nih, grup yang ngebeli, mereka bikin TV show yang ada berapa season gitu lupa. Season? Iya kayak beberapa season kayak The Treasure of Oak Island apa mereka nyari-nyari harta karun situ dan ketemu cuma berapa sih, nggak ada yang signifikan sampai sekarang, tapi masih pencarian. Kalau misalnya ini bisa dicari buat umum, lo mau nyari? Enggak sih. Ada yang mati gitu. I will. Anyway. We'll see you guys in the next episode. Bye-bye.